たいな見物なんだ小さくキラリときめいてPerpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara itu sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja suatu perusahaan. Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi juga sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak tersebut sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Nah, dalam video pembahasan saya kali ini, saya akan membahas tentang apa itu PPh pasal 21 dalam perpajakan. Kata lain PPh pasal 21 perpajakan itu yaitu pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak bersifat orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif. Menurut Mardiasmo, dalam bukunya tahun 2011, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Dalam penghasilan itu, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik itu yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun itu, termasuk yang pertama ada imbalan. Dalam imbalan itu ada gaji, ada upah, tunjangan, penghasilan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua berupa hadiah dari undian atau hadiah dari suatu pekerjaan atau hadiah dari kegiatan dan suatu penghargaan. Yang ketiga adalah labanya dalam suatu usaha atau keuntungan dalam suatu usaha itu sendiri. Yang keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh. Dalam PPh pasal 21, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per strip 31 /PJ /2009 tentang bagaimana pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan strip 252-PMK.03/2008 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung PPh pasal 21, terlebih dahulu kita ketahui bagaimana dasar pengenaan pajak itu sendiri. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 yang didasarkan pada tarif progresif. Tarif progresif itu sendiri adalah tarif yang didasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak
yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar pula. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana bentuk tarif progresif itu sendiri. Tarif progresif itu terbagi menjadi 5 dalam persentase, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, serta 35%. Dapat teman-teman lihat bagaimana bentuk tarif progresif itu sendiri. Nah, dalam tarif progresif itu sendiri ada yang disebut dengan TER. TER itu juga terbagi menjadi 3, yaitu TER A, TER B, dan TER C. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan status wajib pajak. Status wajib pajak itu terbagi 2, yaitu tidak kawin atau belum menikah. Yang kedua ada kawin atau sesudah menikah. Yang tidak kawin dilambangkan dengan TK, yang kawin dilambangkan dengan K. Nah, dapat dilihat dari tabel yang telah tertera di slide. Nah, masuk kita ke inti dari video presentasi saya, yang itu perhitungan pajak pada pegawai tetap honorer. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ada beberapa data yang telah saya dapatkan, yaitu data pertama itu nama Ibu Nurhaliza, status adalah pegawai honorer, status wajib pajaknya adalah K0 karena tidak memiliki tanggungan. Yang selanjutnya ada gaji yaitu senilai 350.000 per bulan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan tunjangan. Tunjangan diterima oleh Ibu Nurhaliza yaitu 1.500.000 di setiap bulan April, Agustus, dan Desember. Nah, di sini saya akan menghitung bagaimana PPh pasal 21 yang dikenakan terhadap Ibu Nurhaliza sebagai pegawai honorer dengan status wajib pajak yaitu K0. Nah, selanjutnya saya akan menghitung PPh pasal 21 Ibu Nurhaliza. Di sini saya menampilkan tabel progresif dari PPh pasal 21 pajak penghasilan. Yang pertama, di kolom pertama yaitu ada bulan yaitu dari Januari sampai Desember, itu totalnya ada 12 bulan. Nah, gaji tadi kita masukkan ke dalam tabel dengan total 4.200.000. Tunjangan karena tadi sudah ditentukan, tunjangan diterima di bulan April, Agustus, dan Desember dengan total 4.500.000. Sehingga kita mencari penghasilan bruto atau PB-nya dengan total 8.700.000. Nah, di sini dapat kita lihat dari tabel sebelumnya, dari TER yang telah saya dapatkan dari PPh Ibu Nurhaliza, yaitu TER-nya ada 0%. Dengan PPh pasal 21 juga 0%. Nah, di sini sudah jelas bahwa Ibu Nurhaliza itu sendiri tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan pemotongan pajak karena dari data yang telah saya cari, Ibu Nurhaliza PPh pasal 21-nya senilai dengan 0 rupiah. Untuk lebih jelasnya dari tabel sebelumnya, lebih baik saya uraikan terlebih dahulu, yaitu penghasilan bruto atau PB yang telah ditentukan, yang telah dihitung, yaitu hasilnya 8.700.000. Biaya jabatan dengan rumus 5% dikali dengan PB, yaitu penghasilan bruto. 8.700.000 dikali dengan 5% hasilnya yaitu 435.000. Selanjutnya yaitu penghasilan neto. Penghasilan neto didapatkan dari pengurangan penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan, yaitu senilai 8.265.000. Nah, di sini ada PTKP. PTKP yaitu dari status WP tadi, dari status wajib pajak tadi. Dalam ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya, PTKP K0 itu senilai 58 juta. Di sini dari tabel sebelumnya juga sudah jelas bahwa Ibu Nurhaliza atau Ibu Liza tidak memiliki PPh pasal 21 atau memiliki potongan pajak. Baik, di sini saya akan menampilkan PPT tahunan PPh pasal 21 pegawai tetap atas nama Ibu Nurhaliza.
Di sini terlihat sangat jelas bahwa yang diketahui hanya gaji, tunjangan, dan biaya jabatan. Setelah dicari, hasil akhir dari PPh pasal 21 yaitu minus atau Ibu Nuharliza tidak dikenakan pemotongan pajak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.